Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan channel saya Luhur Budi Wibowo. Pada hari ini saya memakai Sony Xperia 5 Mark III. Jadi hari ini saya akan mereview kamera Sony Xperia 5 Mark III saya. Jadi ini Sony Xperia 5 Mark III saya sudah memakai fotografi pro versi 1.6A027 yang seharusnya ini milik Sony Xperia Sony Xperia One Mark V Mark 5. Langsung saja ya, kita buka aplikasi kameranya. Ini di mode basic, jadi ada mode basic seperti di Sony Xperia One Mark III. Ada mode basic, ada mode auto, P, S sama M. Kita ke mode basic dulu. Jadi di mode basic ini ada seperti Sony Xperia lainnya. Ini ada 0,7. Ini lensa super wide angle-nya. Kemudian ini 0,1. Ini kamera tele 3 kalinya. Kemudian ini kamera tele 4 kalinya. Kemudian perbedaan daripada Sony Xperia One Mark II saya yang saya pakai biasanya itu di sensor kameranya. Jadi di sensor kamera tele 3 kalinya ini yang paling besar. Jadi daripada Sony Xperia One Mark II sama Sony Xperia One Mark 4 dan Mark 5, Sony Xperia One Mark III ini sensor kamera telenya besar, 1/1,9 in. Jadi ini bisa menghasilkan mode bokeh alami yang natural, yang sangat bagus. Ini 3 kali. Kemudian jarak di daun ini sekitar 2,5 meter. Ini coba kita foto. Di jarak 2,5 meter memakai kamera tele 3 kalinya, ini bisa menghasilkan bokeh natural di belakang itu sangat alami ya. Ini jadi di backgroundnya itu ada bokeh naturalnya, dan hasilnya karakternya menurut saya mirip dengan kamera mirrorless, sangat natural. Kemudian di mode 4x4 ini bokehnya semakin menjadi-jadi. Jadi ini 4x4 di jarak sekitar 2,5 meter. Jadi untuk foto portrait ini menghasilkan bokeh yang alami seperti ini. Nah, ini menghasilkan bokeh alami ya. Jadi di belakangnya ngeblur ini di jarak sekitar 2,5 sampai 3 meter. Jadi untuk foto manusia itu akan sangat bagus. Kemudian perbedaan dengan kamera Sony Xperia One Mark II saya, ini sama di mode 0,7 ini mode bokehnya tidak aktif, mode bokeh software. Kemudian di di kamera utama ini ada mode bokeh. Jadi ini ada mode bokeh. Kemudian yang paling bagus ini ada di kamera telenya. Jadi di kamera periskopnya ini berbeda dengan Sony Xperia One Mark II saya. Di Mark II itu tidak ada mode bokeh di kamera telenya. Jadi kamera telenya itu mode bokehnya hanya ada di kamera Sony Xperia One atau 5 Mark generasi awal. Kemudian di Mark II dan 5 Mark II atau One Mark II itu tidak ada di kamera tele. Ini di kamera telenya ada mode bokehnya, dan hasilnya menurut saya sangat-sangat bagus. Ini kita maksimalkan di sini.
Jadi walaupun tidak ada kamera 3D TOF-nya, ini hasilnya rapi. Ya, jadi walaupun tidak ada 3D TOF kameranya, hasilnya tetap rapi simulasi bokehnya. Kita coba maksimal. Di angka maksimal ya. Nah, jadi mode bokehnya ini bagus sekali. Dan ini kamera tanpa mode bokeh pun tetap ada bokehnya. Kemudian ini drive-nya ada di sini juga ada. Kemudian ke mode auto. Di mode auto hampir sama ya. Ini perbedaannya dari mode P-nya. Di mode P-nya ini ada ST lock-nya, ada color gradingnya. Ini biasanya dipakai untuk Sony Xperia 1 Mark V atau 5 Mark V, Mark 5. Tapi di sini tidak aktif karena saya memakai software mereka atau yang Sony Xperia 1 Mark V, tapi tidak aktif. Kemudian ada neck mode-nya juga tidak aktif. Saya biasanya kalau mode manual itu lebih ke mode P, karena di mode P ini sederhana, cuma kita atur EV-nya ini, kemudian ISO. Jadi untuk foto-foto cepat itu lebih enak kalau di mode, hasilnya itu lebih bagus di mode P menurut saya. Kemudian HDR-nya bisa DRO. Kalau DRO akan menghasilkan foto yang sangat natural, jadi mirip dengan mirrorless-nya Sony. Sedangkan di mode HDR ini akan menghasilkan HDR yang lebih tajam dan karakternya menurut saya mirip dengan iPhone atau kamera-kamera Cina. Jadi kalau pengen natural itu saya memakai DRO, tapi kalau pengen hasil HDR yang lebih luas saya memakai ini DRO. Jadi di DRO ini langitnya memang ada birunya, tapi sama seperti keadaan kita melihat. Kalau di ini di mode HDR ini birunya itu ada, tapi saya lebih suka yang DRO karena lebih natural. Kemudian di sini ada shutter priority, ini untuk yang suka otak-atik shutter speed. Kalau mau foto cepat berarti SS-nya yang lebih tinggi 1/8000. Kalau pengen foto malam atau foto lambat, misalnya foto bulan atau foto lake trail, itu ke shutter speed yang lebih rendah, lebih panjang ya, ini SS-nya sampai 30. Jadi untuk foto gerak cepat itu seperti ini. Nah, ini tidak akan ngeblur. Kemudian kalau mode manual ini berarti kontrol manual. Ini ISO-nya bisa bebas dari 64. Kemudian ini shutter speed-nya. Kemudian ini EV-nya. Semuanya terkontrol manual. Ini eye autofocus-nya. Oh ya, perbaikan lagi dari Sony, dari software terbaru dari Sony ini. Ini yang biasanya di review di K2 Gadget itu, ketika kita mengaktifkan eye autofocus hasilnya menjadi terang di wajah, tidak natural. Ini sudah diperbaiki di software terbarunya. Jadi hasilnya tetap natural walaupun memakai eye autofocus. Nah, ini wajahnya tetap natural ya. Kalau di yang di review K2G itu kan wajahnya menjadi tidak natural. Jadi ini sudah diperbaiki. Seperti itu teman-teman. Untuk hasil foto dan videonya bisa kita lihat di belakang. Terima kasih. Kalau kalian suka silahkan like, komen, dan subscribe-nya.